Halo Jeng, kembali lagi dengan Celaka 17. Kali ini Celaka 17 akan menceritakan alur film Sweeping Wives. Tak perlu banyak basa-basi, selamat menyaksikan. Di awal cerita di sebuah rumah yang besar. Tinggallah suami dan istrinya, Si Wo dan Si Iri. Dan di suatu malam, Si Wo sedang melihat wanita seksi. Wanita itu berpakaian hitam. Si Wo kepikiran membelikan istrinya pakaian hitam itu dan digunakan pada saat mereka petotan. Keesokan hari rumah mereka kedatangan adik Si Eri yang bernama Si Heon dan suaminya Yisik. Adik Si Eri dan suaminya berencana nginap beberapa hari di rumah Si Eri. Si Eri mengizinkan adiknya dan suaminya untuk tinggal beberapa hari di rumahnya. Hubungan suami istri ini kurang harmonis. Yisik agak tersinggung karena istrinya bandingin dia dengan kakak iparnya yang dalam karir lebih sukses. Keesokan malam mereka bertiga sedang minum soju di halaman rumah. Si Eri tidak ikut minum-minum. Sedang asik ngobrol, Yisik permisi untuk kembali ke kamar dengan alasan sudah mengantuk, padahal Yisik cemburu melihat Si Heon begitu dekat dengan kakak iparnya. Yisik pun memilih untuk pergi. Si Heon dan Si Won tetap melanjutkan minum berdua saja. Di dalam rumah, Yisik melihat Si Eri sedang sendirian. Yisik tidak jadi kembali ke kamarnya. Dia memilih menemani Si Eri yang sendirian. Dari awal kedatangan Yisik di rumah Si Eri, Yisik merasa kakak iparnya ini lebih menantang dibanding istrinya. Sebaliknya, Si Heon yang sudah mabuk karena terlalu banyak minum, mencoba menggoda kakak iparnya. Tapi malam itu tidak terjadi perselingkuhan di antara mereka. Malam itu ada adegan Si Wo memaksa Si Eri memakai baju yang dia beli untuk perpetotan. Dengan terpaksa Si Eri mengikuti kemauan suaminya. Si Wo bergairah dan langsung melakukan adegan pemanasan sambil berdiri. Gairah Si Wo yang menggebu-gebu dan menjurus ke permainan kasar membuat Si Eri tidak merasa nikmat. Baju yang baru dipakai pada akhirnya dibuka oleh Si Wo. Lalu Si Wo menikmati buah dan bumper belakang Si Eri. Setelah itu Si Wo mempetot dari belakang sambil berdiri, lalu masih dari belakang sambil rebahan di kasur. Dari sebelah kamar mereka, Yisik mendengar suara enak-enak, lalu mengintip dari jendela. Adegan itu membuat Yisik ingin menikmati kakak iparnya itu. Sampai kembali ke kamarnya pun Yisik masih terbayang adegan kakak iparnya itu. Hingga dia tidak sadar akan kedatangan istrinya. Si Heon mendatangi Yisik ingin dipetot, tapi gairah Yisik kali ini turun. Dia menolak ajakan istrinya. Si Heon dalam kondisi sedikit mabuk membuat gairahnya tak terbendung dan akhirnya melakukan sendiri di tempat tidurnya. Awalnya di meraba buahnya sendiri, lalu turun ke bawah, dan Si Heon pun asik sendiri. Si Heon tidak mau dia dianggurin begitu saja. Kini dengan posisi berdiri dan tangannya masih di buah dan bagian bawah. Dia mencoba menggoda suaminya dengan berpose seperti itu. Yisik benar-benar tidak tergoda dia. Menutup pintu kamar membuat Si Heon kesal sekali. Keesokan pagi Yisik melihat kakak iparnya sedang bersih-bersih. Yisik menelan ludah melihat buah kakak iparnya. Tapi pagi hari ini ada angin segar buat Yisik, karena bisa berduaan dengan kakak iparnya, soalnya istri Yisik akan pergi bersama suami kakak iparnya. Tinggal mereka berdua. Yisik lalu menyusun rencana. Dari mulai minta ditemani kakak iparnya untuk keliling di sekitar rumah kakak iparnya. Memang rezeki tak kemana. Saat mereka jalan berdua, tiba-tiba kaki Si Eri terpecok dan sakit sekali. Yisik memegang kaki kakak iparnya saja langsung ingat adegan kakak iparnya petotan dengan suaminya. Masih dengan posisi mengelus kaki kakak iparnya, tiba-tiba Yisik dikagetkan dengan suara panggilan kakak iparnya. Lalu Yisik mau membantu kakak iparnya dengan menggendong. Awalnya Si Eri menolak tapi usah keras Yisik agar kakak iparnya mau digendong berbuahkan hasil. Yisik menggandong kakak iparnya sampai di ruang tamu. Lalu dengan cepat mengambil minyak urut dan mulai mengurut kaki kakak iparnya. Sambil mengurut kaki kakak iparnya, Yisik mulai mengajak kakak iparnya mengobrol dan tidak terasa
Omongan Yisik menjurus ke arah enak-enakan. Yisik mengatakan bahwa dia menyukai kakak iparnya dan dia juga mengatakan pernah melihat kakak iparnya petotan dengan suaminya. Perkataan Yisik membuat si Eri lalu lari ke kamarnya. Perkataan Yisik sebenarnya bukan membuat si Eri marah. Si Eri cuma masih ragu karena Yisik adalah adik iparnya. Dan di malam harinya, Siwoo dan Si Haeyeon sedang minum. Penampilan Si Haeyeon yang seksi membuat Siwoo mupeng. Siwoo terus memandangi buah segar Si Haeyeon. Siwoo menghayal di depannya Si Haeyeon sedang cocol dengan tangannya alatnya dan Siwoo memegang buah segar Si Haeyeon yang sedang enak-enakan. Tiba-tiba lamunan Siwoo buyar mendengar perkataan Si Haeyeon jika ia ingin kembali ke kamarnya. Di kamar, Yisik masih sibuk di depan laptopnya. Si Haeyeon datang ke kamar dan memeluk Yisik untuk petotan. Tapi Yisik menolak. Si Haeyeon memeluk Yisik lagi, tapi Yisik tetap menolak mempetot istrinya. Si Haeyeon marah karena sejak tinggal di rumah kakaknya suaminya selalu menolak jika diajak petotan. Yisik dengan berbagai alasan menolak ajakan istrinya, lalu pergi keluar kamar. Keesokan pagi, Yisik sudah di depan laptopnya dia menonton film Blue, lalu dia ceritakan. Dan secara kebetulan, kakak iparnya datang kemar. Yisik niatnya menawarkan buah. Saat itu Yisik menggunakan headset, jadi dia tidak sadar jika ada yang masuk ke kamarnya. Si Eri kaget dan menjatuhkan piring berisi buah ke lantai. Karena melihat film Blue di laptop, suara piring yang jatuh sangat kencang dan membuat Yisik sadar ada orang di kamarnya. Yisik melihat kakaknya sedang memunguti buah yang jatuh membuat Yisik bergairah. Tatapan Yisik membuat si Eri takut dan akan pergi dari kamar Yisik lalu bergerak menahan langkah kakak iparnya dan akan keluar kamarnya. Lalu Yisik mengutarakan isi hatinya. Semua kata-kata Yisik membuat si Eri mengikuti apa mau Yisik. Lalu mereka pun mulai bercumbu sambil tangan Yisik mulai membuka penutup tubuh Seeri. Dan Seeri pun mulai ditidurkan di lantai untuk melakukan adegan selanjutnya. Hari ini mereka hanya melakukan satu adegan saja. Karena masih ada rasa takut di hati Seeri mengkhianati suaminya. Tapi tidak dengan Yisik, dia merasa puas sekali. Di tempat lain, Si Haeyeon mengajak kakak iparnya Siwoo untuk bertemu di tempat makan. Di situ Si Haeyeon menceritakan semua permasalahan ranjang rumah tangganya. Otak kotor Siwoo mulai bergerilya. Dan karena minuman Si Haeyeon pun jadi mabuk. Pada saat mereka pulang ke rumah Siwoo memapah Si Haeyeon yang jalan sempoyongan. Belum juga sampai rumah, Si Haeyeon meminta Siwoo petotan. Siwoo oke-oke saja. Si Haeyeon lalu mencumbu Siwoo. Dan mereka saling cumbu dengan ganasnya. Di tangga rumah mereka yang di dalamnya ada istri dan suami sah mereka. Siwoo tetap menurunkan dalaman bagian bawah Si Haeyeon. Lalu Siwoo menyumbu bumper belakang Si Haeyeon dengan ganasnya. Berhubung mereka melakukan di tempat yang tidak aman, pemanasan hanya dilakukan sebentar. Siwoo lalu petot Si Haeyeon dari belakang. Teriakan nikmat Si Haeyeon sangat nyaring sampai-sampai Siwoo harus menutup mulut Si Haeyeon. Setelah dari belakang, mereka berganti posisi saling berhadapan. Keesokan hari adegan pun terjadi lagi. Saat itu Siwoo pergi berdua bersama Si Haeyeon dan Si Eri berdua di rumah bersama Yisik. Kali ini mereka melakukan dialog bebas. Beberapa hari berlalu, mereka berempat duduk di taman. Tidak berapa lama, Si Eri pamit mau mandi dan diikuti oleh Yisik yang pamit dengan alasan mau melanjutkan pekerjaannya. Tetapi Yisik malah mendatangi Seri. Hari ini Yisik lagi kepingin berat, begitu juga dengan Si Eri. Lagi sibuk mencumbui Seeri, tiba-tiba terdengar ketukan dari luar kamar mandi. Mereka langsung panik. Si Eri lalu menarik Yisik pindah ke kamar. Pintu kamar mandi lalu dibuka Siwoo dan Siwoo tidak menemukan siapa. Dalam bantingnya di rumah mereka lagi aman. Lalu Siwoo mengajak Si Haeyeon ke ruang keluarga dan memberikan Si Haeyeon baju baru. Baju suster. Hari ini Siwoo meminta Si Haeyeon menjadi suster, tapi yang disuntik tetap susternya. Dan kini di rumah yang sama dan di waktu yang sama kakak beradik ini,
seperti sedang bertukar suami. Cuma masing-masing dari mereka belum mengetahui. Adegan perpetotan di ruang tamu dan kamar terjadi begitu lama dan hot sekali. Di akhir perpetotan, Si Woo melihat istrinya si Ari sedang disium Ye Sik. Dan pada saat mereka bertiga terdiam, tiba-tiba si Haeyeon datang lalu mencium Si Woo. Mereka berempat hanya terdiam dengan apa yang terjadi. Selanjutnya si Ari yang tidak biasa minum tiba-tiba menghabiskan satu botol soju, membuat yang lain heran dan pada akhirnya karena mereka semua menikmati, si Ari mengizinkan Si Woo menpekot adiknya. Dan sejak saat itu mereka tidak malu lagi melakukan pemanasan maupun perpetotan dilakukan sama-sama Taeyu. Dan sejak saat itu juga mereka resmi bertukar pasangan. Si Eri yang senang dipepet secara halus kini menjadi milik Ye-sik. Sedangkan Si Woo sebelum petotan harus ada adegan sandiwara cocok dengan si Haeyeon. Oke, sekian alur cerita film Sweeper Walk, sampai di alur cerita film lainnya. Bye.